Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang persamaan akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi, mari kita pahami sedikit bentuk-bentuk perkiraan di dalam akuntansi itu sendiri. Apa itu perkiraan? Perkiraan itu adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi jenis. Itu namanya perkiraan atau formulir khusus ya yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi sejenis. Kumpulan dari formulir khusus atau kumpulan dari akun-akun di dalam sebuah perusahaan atau organisasi disebut dengan buku besar. Jadi buku besar itu kumpulan dari bermacam-macam perkiraan, bukan satu perkiraan. Ada yang salah kalau di luar seakan-akan buku kas disebut buku besar, bukan. Buku besar itu kumpulan, ada bermacam-macam buku yang ada dalam sebuah organisasi, tergantung besar dan kecilnya sebuah organisasi dan tergantung banyak sedikitnya buku ya. Itu yang harus dipahami. Jadi saya ulang lagi, perkiraan itu atau account adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi sejenis. Kumpulan dari akun-akun disebut dengan buku besar. Jadi ketika kita bilang buku besar, berarti itu bukan satu buku. Seluruh buku yang ada dalam sebuah organisasi. Apa contohnya? Buku kas, buku piutang, buku persediaan, buku beban, buku modal, buku pendapatan, buku aset tetap lainnya, dan lain-lain sebagainya. Secara umum ada 3 bentuk perkiraan. Yang pertama, bentuk yang paling sederhana yaitu berbentuk T. Ada 2 sisi dia. Bentuk T sebelah kiri mencatat debit, sebelah kanan mencatat kredit. Di atasnya nama, ya. Itu bentuk T. Yang kedua dalam bentuk 2 kolom. 2 kolom di dalam accounting dihitung kolom debit dan kolom kredit saja. Berarti 2 kolom, ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, ya, kolom-kolom lain seperti tanggal, keterangan, ref itu tidak dihitung kolom ya. Itu kolom yang kita hitung adalah kolom yang ada debit kredit. Nah, di sini mungkin lebih sering kalau kita lihat buku-buku yang digunakan di organisasi sosial, buku kas umpamanya, ada debit, ada kredit ya. Nah, itu. Jadi yang ketiga, ini yang baik sebenarnya, bentuk 4 kolom. Perkiraan bentuk 4 kolom itu adalah debit 2, kredit 2. Debit kredit, saldo debit kredit. Jadi di sini bisa kita melihat setiap saat saldo dari akun-akun tersebut. Kas saldonya kita bisa melihat setiap saat. Nah, ini paling bagus untuk digunakan dalam mencatat transaksi bisnis. Buku kas ada 4 kolom, ada debit, kredit, saldo, debit, kredit. Jadi dalam perkiraan 4 kolom ini cukup bagus ya, apalagi kita belajar itu bisa kita melihat saldo dengan setiap saat. Ada klasifikasi perkiraan itu ada 2. Ada perkiraan real, ada perkiraan nominal. Perkiraan real itu adalah perkiraan-perkiraan yang tercantum di dalam neraca. Perkiraan-perkiraan nominal lah, perkiraan-perkiraan pembantu modal. Itu biasanya perkiraan yang tidak ada di neraca. Maka ada 3 perkiraan real, yaitu kelompok aset,
kelompok kewajiban, dan kelompok modal. Sedangkan perkiraan nominal ada dua, ada kelompok pendapatan dan kelompok beban ditambah prefer ya, atau perkiraan pengambilan pribadi oleh pemilik. Ya, maka ini patut harus kita pahami ya dalam mencatat nanti ketika kita masuk dalam siklus akuntansi. Kita mencatat, pahami dulu bentuk-bentuk perkiraan ini. Ya, perkiraan itu secara umum ada berapa? Ada 5. Pertama kelompok aset, yang kedua kelompok kewajiban, yang ketiga kelompok modal, yang keempat kelompok pendapatan, yang kelima kelompok beban. Jadi 3 kelompok itu real, yaitu kelompok aset, kelompok kewajiban, kelompok modal. Dan 2 selanjutnya adalah kelompok nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan perkiraan beban. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkiraan itu ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk T, bentuk yang paling sederhana. Sisi kiri tempat mencatat debit, sisi kanan tempat mencatat kredit. Yang kedua bentuk 2 kolom. Kolom yang dihitung adalah kolom debit dan kredit. Yang ketiga bentuk 4 kolom. Ini paling baik dalam bisnis karena kita bisa melihat saldonya secara terus-menerus ya, karena ada kolom saldo debit kredit. Oke, untuk hari ini pemahaman tentang perkiraan dianggap sudah oke. Untuk menambah wawasan boleh dibaca-baca materi yang ada di buku-buku teks atau di artikel-artikel. Wassalam.